Yo guys, balik lagi ya di game Solo Leveling Rise. Ini gue bakal sneak peek ya buat gameplay si Vulkannya itu. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Nah ini dapat 3 tiket ya sehari ya. Nggak tahu ini sehari atau seminggu. Yang pasti kita dapat 3. Belum tahu ini bisa di reset atau enggak. Nah ini buat yang nanyain artefak barunya ya. Gue nggak mau bahas dulu karena takutnya ntar kita udah bahas nih persentase atau angka-angkanya tuh berubah lagi ya. Jadi lebih baik kita tunggu launch-nya. Jadi ada 3 macam guys. Si artefak yang barunya nih. Dan bisa sampai 8 set. Biasa kan cuma 4 ya. Ini sampai 8. Nah ini openingnya untuk si Vulkan ya. Nih main karakternya Jinwoo ya guys. Jadi kalian itu harus prepare buat si Jinwoo-nya. Jadi sebenarnya ya ketimbang hunter-hunter pendukungnya. Jadi mau Alicia kalian kuat banget, tapi kan yang kita mainin kan Jinwoo-nya. Jadi walaupun dia bakal keluarin support ya, bakal bantu banget, tapi jarang-jarang lah keluarnya. Jadi percuma lah kalau kalian perkuat ini banget hunternya, tapi Jinwoo kalian lemah juga bakal kesulitan ya. Jadi akan lebih baik kalian lebih persiapkan mungkin seperti skill, weapon ya, yang berbau-bau water attribute supaya Jinwoo kalian ini lebih mudah lah buat kelarin dungeon ini, stage ini ya. Ini dia pakai si Skadi ya, dan sudah terkonfirmasi nih bosnya bisa beku ya, nih nge-freeze ya dia ya. Jadi memang bagus banget buku sama Skadi ya buat di stage ini. Oke, gameplaynya kurang lebih kayak gini. Darahnya banyak banget tadi. 250 ya, kalau nggak salah tadi gue lihat. Dan kalau gue liatin sih, damage-nya nggak begitu sakit ya guys ya. Jadi bukan kayak sekali pukul terus kita mati gitu, enggak. Ini damage-nya masih normal lah. Cuman mungkin darahnya banyak, jadi kalian butuh waktu lumayan nih. Ini aja dikasih waktu sekitar 5 menit ya buat kelarin. Gua rasa yang nggak ada kayak cepet-cepetan atau gimana, yang penting kalian kelar sebelum waktunya aja ya. Tapi nggak tahu ntar kalau misalnya dia ada tier 1, tier 2, dan seterusnya. Dan ini kan masih lower floor ya. Harusnya nanti update terus, bosnya mungkin akan lebih susah ya. Mungkin nanti bukan Vulkan, mungkin yang lain gitu. Ya ini attack-attacknya ya, yang kalian mungkin harus antisipasi ya, ngedodge-nya gimana atau nih. Dan barusan Skadinya tuh nggak bisa bekuin guys, karena mungkin jaraknya kejauhan ya. Nih setelah dia membesar dan keluarin meteor ini ada yang harus kalian perhatikan nih, dia langsung keluarin kayak wall gitu. Sepertinya kita disuruh berlindung di balik wall ini ya, di bawah lingkaran kuning ini nih. Jadi di pas di lingkarannya kita ngumpat. Nah ini dia bakal keluarin skill, mungkin kalau kita nggak ngumpat di situ bakalan otomati ya. Ya kurang lebih gitu guys. Nah, sisanya sih sama sih ya gameplaynya. Bekuin, mukul-mukul ya. Sama dia nih ada bar yang bisa di break nih guys. Jadi kalian juga harus kasih persiapin juga level up skill-skill yang bisa nge-break gitu aja. Nah, terus setelah ini kita bakal bahas kira-kira itu senjata mana sih yang cocok buat ngelawan Vulkan ini. Oke guys, let's go. Oke, jadi apa aja nih yang kalian harus persiapkan ya? Udah pasti buku ya, dan Skadi. Kebetulan gue nggak punya Skadi, gue pakainya buku. Dan senjata kedua nih yang bakal kita bahas, kira-kira bagusnya apa? Kan banyak yang nanya juga, bang, kalau senjata SR yang water gimana? Nah ini kita sekalian coba testing damage-nya ya.
Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita coba aja ya. Coba di serigala kali ya, kan dia ada weakness-nya air ya. Oke, gue gini aja. Kalian gimana? Udah mutusin mau fokus ke buku atau fokus ke skadi? Buat yang kau mendang mending coba ya komen di bawah, mending buku atau mending skadi. Karena gue udah jadi buku bintang 5, ya gue bakal cari skadi juga nih guys. Sorry, kok gue malah keluarin plum. Kita mau coba testing damage-nya buku ya. Salah pencet gue tadi. Oke, shadow step. 8 juta ya guys. 8,4 ya. Dan ya serigalanya otomati ya, jadi udah pasti sakit banget ya. Kita coba senjata lainnya. Kemarin sih gue udah sempet coba-coba tipis-tipis ya sebelum bikin video buat riset juga. Nah, ini senjata airnya Jinwei. Sebenarnya ini kalau di animenya ya guys ya, ini kan bisa kayak ngebleed gitu ya selama 30 detik. Nah, dan tadi bosnya si Vulkan itu kan darahnya banyak banget, barnya sampai 200. Kalau ini bisa ke-apply ke dia, bleed ini bisa jadi salah satu pilihan yang bagus nih. Jadi makin tebel darah si bosnya, damage si bleednya itu kan akan makin sakit karena hitungannya persennya, persen dari HP bos. Kalau ini tuh damage-nya kalau buat bos yang darahnya dikit, dia damage-nya juga akan dikit guys. Sebenarnya ini percobaan ini nggak valid ya, karena bosnya ini kan bukan Vulkan ya, jadi ini cuman gambaran doang. Tapi kalau lihat damage waternya memang jauh banget ketimbang buku ya. Kita coba lagi. Nih, kita treatmentnya sama ya. Tuh, darahnya sisa 28 ya. 28 bar serigala yang merah ya. Coba lagi deh, sekali lagi. 28 ya tadi. Karena total damage-nya nggak muncul guys. Jadi beberapa weapon itu kalau kita testing damage, dia total damage-nya itu nggak keluar. Tuh. 35 ya, 28 35. Jadi ya kurang bagus ya menurut gua. Menurut gua pribadi kurang bagus. Kita coba yang pedang es ini ya. Nah, si pedang es ini bisa nge-freeze juga guys, 2 detik. Jadi ini skadi KW lah ya. Kalian kalau punya udah bintang tinggi juga, ini salah satu yang kemarin gua testing, lumayan guys, damage-nya lumayan, dan itu masih level 1 ya. Ini sebenarnya testingnya itu nggak proper banget nih, dan bisa 2 kali nih. Totalnya tuh 3,8 juta ya. Tuh, dia bisa dipakai 2 kali guys. Tadi kalau kalian lihat ada barnya ya. Kita ulang lagi deh. Bos bisa beku dan kalian bisa keluarin 2 kali. Tuh, kelihatan nggak? Di bagian sini ya. Di bagian skillnya tuh ada 2 bar, jadi kalian bisa pakai dia 2 kali. Tuh 2 kali guys. Tuh, 4.400.000 ya. Untuk senjata SR level 1 dan bisa bekuin ya. Ini cukup worth it lah.
cukup worth it menurut gua kalau untuk kalian up ya. Kalau kalian sama sekali nggak punya buku, nggak punya skadi, ini senjata mungkin salah satu yang gua bisa rekomendasiin gitu. Oke. Terakhir ya, Trident ya. Senjatanya Aquaman nih. Ini kayaknya jelek juga sih guys, kemarin gue tes ya. Lihat nih damage-nya. Nggak ada total damage guys, cuman bar monsternya tuh sisa 25 ya tadi ya. Coba lagi. Total damage-nya itu memang nggak keluar. Jadi kita lihat sisa HP si serigalanya ini sisa berapa ya. Ini kita lihat 37 ya, berarti ya kurang lebih sama kayak yang pisau yang ular itu ya, yang bisa poison ya. Kita coba lagi terakhir ya. Tuh, kurang lebih ya segitu ya guys ya. Jadi kesimpulannya ya, kalau gue pribadi ditanya ya, Bang, jadi lo pakai senjatanya apa? Udah pasti buku ya, buku. Nah, senjata kedua ini, gue kalau punya skadi A1 aja, gue bakal naikin level sampai 100. Tapi sekarang kan posisinya gue nggak punya. Jadi senjata kedua gue better pakai plum atau si sabit guys. Kenapa? Kan ini elemennya bukan counter bang, ini kan darkness, kenapa dipakai ke water gitu loh. Kenapa? Karena walaupun kita ini bukan water ya, jadi nggak ada weaknessnya, gue ngambil status si precision sama attacknya ini gitu. Dan ya kalau dikombinasi sama demonic plum kan yang kemarin kita bahas juga, ini kan senjata universal ya, walaupun nggak bisa memberikan damage weakness water, kalian itu bisa ngasih damage buff tambahan 60% critical hit damage ya dari sini ya. Bisa di stack sampai 5. Mana sih? Sorry, ini. Stack sampai 5. Jadi 25 kali 12% ya. Jadi 60. Ya sedangkan kalau sabit gimana? Sabit ya damage-nya ya gede ya. Jadi ya coba nanti ketika bosnya muncul, kita baru bisa testing ya. Ini coba gua tes sabit ya. Sabit walaupun bukan weakness-nya si serigala ini, tapi karena damage-nya itu gede banget, ya sakit juga guys. Jadi karena punyanya ini, apa boleh buat gitu kan. Nih. Tuh, 7,1 juta ya. Sabit damage-nya ke si serigala ini. Tuh, mati juga. Jadi senjata kedua menurut gua, kalian pakai senjata terbaik kalian gitu loh. Kalau kalian punya pistol ya pakai pistol gitu. Kalian ngambil status attack-nya dan precision-nya ya. Dan daripada kalian nge-up SR yang sebenarnya kurang bagus juga dan ngabisin resource ya ujung-ujungnya, jadi better. Udah kabur duluan tadi sekitar 5 juta ya. Jadi daripada ngabisin resource, ngabisin gold gitu kan, terus experience yang buat naikin HP, lineage break segala macem, mending kalian sabar dulu buat cari skadi atau buku ya guys. Itu 6 juta ya gitu.
Coba kalau pakai demonic ya, demonic berapa sih damage-nya? Gue juga belum coba. Saran gue demonic sih guys, jadi buku kalian tuh bisa lebih sakit juga ya, karena ketambahan critical damage-nya itu. Full Blam tuh ya, 5 juta ya. Nah enggak, ini bukan skor yang kecil ya, dan ya plusnya kalian udah punya. Kalau misalnya punya demonic plum bintang 5 atau senjata yang lain, kalian itu nggak perlu capek-capek nge-up lagi ya, buang resource ya gitu. Ya ada baiknya nanti kita testing ketika vulkannya udah rilis ya, jadi lebih valid ya. Nanti gue bakal tes lagi buat bantu kalian juga mutusin ya. Udah kabur ya si serigalanya. Udah, jadi gitu paling sama skillnya ya. Skillnya coba menurut gua sih, oh ini yang harus kalian perhatikan, artifaknya kalau bisa water ya guys, kan tadi kan weaknessnya water ya. Kalian cari water, terus exit ya. Nah ini karena gue suka shadow step, dan ketika shadow step kan kita dapat back attack ya, increase 11%. Jadi ketika kita shadow step dan di belakang bosnya, damage kita nambah 11%. Gue sih kemungkinan pakai ini udah pasti ya, karena ini kan dia hitungannya boss ya, boss hunting. Jadi ketika kita lawan bos, damage kita nambah 8%, tapi cooldown dash kita nambah nih 15%. Jadi dash kita itu cooldownnya lebih lama. Ya plus minus ya guys, cuman menurut gue ini worth it ya 8%, tapi kalian ngurangin dash dan weakness ya ini udah pasti ya, karena kita pakainya buku atau skadi. Weakness 8% nambah damage, dan ini karena gue udah ungu juga sih, jadi skill gue tuh berkurang lagi cooldownnya 12%. Jadi blessing stone gue pakai ini. Dan kalau skillnya gue jarang banget pakai yang 3 di atas ini guys ya. Dan tadi karena bosnya itu ada break ya, gue bakal bawa ini, dan ini bisa nge-freeze juga 1 detik ya. Ini buat bantu nge-break. Water damage juga gue bakal pakai ini, dan mungkin ini ya guys, karena gue bakal bawa Jiwo ya. Jiwo gue kan bisa kasih shield, dan mana nih, karena gue jadiin dia memang support guys. Gue pakai dia Guardian, jadi ketika gue pakai skill yang nambahin efek shieldnya tuh akan nambah 30%, dan dapat damage tambahan ya 10% nih. Increase their individual damage 10% selama 10 detik. Jadi setiap gua keluarin shield, mau siapapun itu, mau jiwonya mau orang lain, yang penting satu tim, bakal nambahin, ini kan kasih shield ya, bakal nambahin damage gue juga 10%, plus ya nambahin kemungkinan hidup ya, karena kita kan nambah shield jadi lebih tebal gitu, dan damage-nya water dan cukup gede juga nih, 810% ya. Oke, gitu ya. Kalau kalian juga biar cepet breaknya, atau kalian nggak punya ini, saran gue ini, karena ini ya itu bisa buat nih, buat ketika last hitnya ya, final hit itu yang nendang kalau nggak salah. Kita liatin dulu mana sih. Ini sekali ya, tuh ya, yang terakhir kan gerakan dia kan menendang ya guys ya. Tuh, sorry, ini ulang deh. Ini dipukul. Nah, ketika nendangnya itu kena, dia itu bakal ngasih wake break damage 3% ya selama 9 detik. Jadi ya ada damage tambahan lah, sama breaknya itu lebih cepat karena kalian yang skill breaknya 2 ya. Oke, gitu. Jadi
Nanti gue bakal testing lagi bagusan buku sama Plum atau buku sama Sabit ya. Mungkin nanti dilihat dari waktu finish ngelarin bosnya ya. Gitu aja. Ya, semoga videonya ngebantu ya sama. Jadi banyak yang nanya juga, jadi gacha Alicia atau enggak? Video tadi kan memang menunjukkan kita pakai Jinwoo ya. Tapi gue nggak tahu kalau memang ada fitur nanti yang huntersnya doang gitu, Jinwoo-nya nggak ikut. Kayak reverse gitu ya. Ya baiknya juga karena ini karakternya bagus guys, kalian gacha. Saran gue sih A1 ya guys. Karena A0 itu dia kayak kurang banget lah. Sama untuk hero barunya gue belum bisa mutusin nih. Kalian wajib atau enggak karena skillnya kan belum keluar ya. Oke, gitu aja. Kritik dan saran boleh tulis di kolom komentar. Kalian sehat selalu, juga dibantu like kalau misalkan videonya ngebantu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.